Ibu Shani. Ibu Shani, Ibu Lili. Ini siapa sih Ibu Lili? Ibu Kartika. Oh. Sebagian besar saya lihat sudah memakai masker. Silakan masih mengunyah boleh, tapi pakai masker. Selama masih bisa memakan dengan masker, silakan. Katanya Pak Jimmy asal maskernya tidak ikut kesedot terus kemakan. Saya ingin menyapa para pelayan GPO. Selamat hari Minggu. Kita semua adalah hamba Tuhan. Kalau bukan hamba Tuhan, pilihannya adalah hama Tuhan. Sorry ya, nggak ngerti loh anak orang. I need translator here. It's okay. Are you Christian? I would say since I'm here probably lah. Oh, okay lah. Okay lah. Kita akan mulai. Rekan-rekan tahu ayat atau lagu seperti rusa merindukan sungaimu, demikian jiwaku merindukan Tuhan. Tahu semua ya? Oke, itu menunjukkan bagaimana kita rindu, kangen untuk ke rumah Tuhan, rindu akan hadirat Tuhan, rindu untuk beribadah kepada Tuhan, rindu memuji Tuhan. Nah, izinkan saya sekarang bertanya. Di saat kita melayani, kita semua tadi ngaku pelayan kan ya? Di saat kita melayani, apakah kita sudah melakukan apa yang sepatutnya kita lakukan dalam pelayanan kita dan menolong jemaat kita untuk punya kerinduan seperti ayat tadi, seperti rusa merindukan sungaimu? Bukankah seringkali kita dengar dalam pelayanan, pokoknya aku sudah melayani, pokoknya aku sudah selesai pelayanan, beres. Seakan-akan kita melakukan pelayanan itu dengan sekenanya, ya mungkin waktu latihan ya datang terlambat, mungkin waktu persiapan juga ya last minute baru persiapan, sekenanya. Atau mungkin kita juga sering mendengar syukur-syukur ya GPO punya pelayan kayak aku. Untung loh GPO ada aku yang mau melayani. Pelayanan tuh volunteer loh. Korban waktu loh, korban duit, korban tenaga, korban segalanya. Yang keluarga korban dimarahin istri misalnya. Ini bukan curhat. Bukan curhat. Tolong dicatat. Istri orang lain ya. Loh, maksudnya saya gitu, saya enggak. Apa terus bercanda? Atau mungkin kita pernah mendengar, kalau nggak ada gua, tadi kebaktian nggak ada loh, bubar. Tadi jemaat pulang semua kalau nggak ada gua loh. Tahu nggak? Penting, orang penting.
Penting itu bukan singkatan pendek keriting, bukan. Saya nggak punya rambut. Penting itu important. Seakan-akan Tuhan itu membutuhkan kita. Kalau nggak ada kita, Tuhan nggak bisa apa-apa loh. Bukankah kalau kita punya sikap seperti itu, kita tidak membuat jemaat kita rindu akan sungaimu, tetapi jemaat kita akan mencari sungai yang lain. Atau alah, males lah ke gereja, males lah ngapain gitu loh. Hari ini persekutuan kita adalah tentang nilai-nilai dalam pelayanan ibadah. Kita akan belajar bersama tentang nilai-nilai dalam pelayanan. Yohanes 1 ayat 12 berkata, semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepadanya. Rekan-rekan coba bayangkan, untuk menerima Yesus itu diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Apalagi rekan-rekan, termasuk saya, yang dipanggil untuk melayani, yang diberikan kepercayaan untuk melayani Dia. Bukankah lebih lagi diberi kuasa, kemampuan untuk melayani Dia? Mari kita mulai. Sebelumnya, tadi saya pas browsing Instagram. Hari ini pembicaranya nggak kenal semua. Kok nggak ada suara? Pak Jimmy Setiawan dari Wow Ministry. Wow Ministry, Wonders of Worship. Nah, hari ini postingannya di IG menarik. Setiap kali kita bernyanyi, bayangkan Tuhan berada di depanmu. Jadi nanti kita memuji Tuhan, rekan-rekan semua berhadapan dengan Tuhan langsung. Silakan berekspresi, silakan merasakan kehadiran Tuhan. Jangan anggap kiri kanan, anggap hanya Tuhan dan saudara-saudara. Yang lainnya kos. Jadi bayangkan itu. Mari saudara sekalian, saya undang bangkit berdiri. Dan sebagai pelayan-pelayannya, saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk mengingat siapa Allah yang memanggil kita dan Allah yang kita layani melalui pujian berikut, God and God alone. Real things will
will never tire of God and God alone. God and God alone is fit to take the universe's throne. Let everything that lives resurface through us praise for God and God alone. Let everything that lives resurface through us praise for God and God alone. Kita tundukkan kepala. Kami datang menghadap Engkau, ya Allah, yang tidak hanya menciptakan kami, tapi juga memilih kami, memanggil kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu. Terima kasih untuk kepercayaan yang Kau berikan pada kami masing-masing untuk melayani Engkau. Kami datang juga memohon ampun kalau di dalam pelayanan kami masing-masing masih tersimpan hal-hal yang membuat kami cenderung memikirkan keuntungan kami, kehebatan kami, dan tidak kami pikirkan adalah bagaimana kami memuliakan nama-Mu, bagaimana kami membesarkan kasih dan kuasa-Mu. Ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah hari ini, sore hari ini di dalam kuasa-Mu, dan kami berdoa memohon kiranya melalui ibadah hari ini kami tidak hanya disegarkan, kami juga dikuatkan untuk kembali ke dalam pelayanan kami dengan semangat yang lebih benar, dan kami dimampukan untuk lebih berbuah bagi jemaat-Mu GPO, agar mereka merasakan kehadiran kami, pelayanan kami, dan semakin memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Silakan duduk. Pengkhotbah 3 ayat 11. Rekan-rekan semua tahu ya. Meskipun pakai masker ya bisa ngomong. Kenapa? Bisa sih? Ngomong. Saya pakai bahasa Inggris ya, kasihan mereka. Saya biar kelihatan gaya gitu loh, bisa Inggris. Pengkhotbah 3 ayat 11 bunyinya, He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart, yet no one can fathom what God has done from beginning to end. Bagian awal dari ayat ini sangat kita amini ya. Tapi yang sering kita lupakan bagian berikutnya. Kalau Tuhan juga berkata, Tuhan memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Dan sebagai pelayan Tuhan, apakah kita selalu memikirkan kekekalan yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam pelayanan kita? Apakah kekekalan yang Tuhan ingin kita lakukan? Jawabannya adalah kita harus terus mendengar firman Tuhan. And now it's time to listen to God's words. Mari kita pujikan. In His time, He makes all things beautiful. In His time. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say. In
your time. In your time, in your time, you make all things beautiful. In your time, Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing. In your time. Now your time, Pak. Kita berdoa lagi ya, sekali lagi. Engkau membuat indah segala sesuatunya pada waktumu ya Tuhan. Dan inilah keyakinan kami bahwa hari ini, momen ini adalah waktunya Tuhan. Ini bukan prakarsa manusia, ini bukan hasil dari teman-teman tim ibadah ataupun hamba-Mu di tempat ini. Ini semata-mata adalah karena kebaikan Tuhan. Engkau yang masih terus mau berperkara, yang masih terus mau merajut pelayan-pelayan ibadah di gereja ini. Tuhan, biarlah kami memulai segala sesuatunya dengan satu hati yang membuncah di dalam ucapan syukur. Dengan keharuan melihat Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah penyampaian nilai-nilai pelayan ibadah. Kiranya setiap kami boleh sungguh menangkap bahwa ini adalah sesuatu yang penting untuk kami secara pribadi masing-masing hidupi, jalani. Supaya kami boleh menjadi pelayan-pelayan yang kelak ketika berjumpa denganmu, kami boleh mendengar suara manismu berkata, masuklah hamba-Mu yang setia. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Supaya kami bisa memulai dengan benar perjalanan kami untuk menjadi pelayan Tuhan yang baik. Berkati setiap kami, berkati hamba-Mu. Ikat kami dengan kasih persaudaraan yang erat di dalam Kristus dan nama-Mu ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Iya, saudara-saudara. Jadi kita bersyukur karena kita bisa berkumpul lagi dan saya senang sekali melihat keluarga besar pelayan ibadah ya dari GPO Singapura. Kalau boleh tahu ini apakah sudah hampir semuanya atau ini mungkin baru 1% dari belum semua ya, tapi kira-kira udah lumayan ini ya. Berapa persen? Oke, wow ya, jadi betul ya, ini adalah keluarga besar para pelayan ibadah ya, pelayan ibadah GPO Singapura ya. Saudara-saudara, walaupun saya belum memulai dan belum menjelaskan, tetapi barangkali saudara-saudara bisa menebak kalau saudara sudah download tadi materinya dan sudah melihat sebenarnya acara ini acara apa ya. Oh ya. Kalau nggak mau lupa itu. Saya takut hilang. Kolektor ya, koleksi. Oke. Sampai di mana tadi? Ya oke. Download, thank you, download, betul ya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara membaca apa yang sudah saudara download itu, ya buklet nilai-nilai pelayanan ibadah, ya, worship ministry values, ya, saudara barangkali sudah bisa menerka dan menebak, ya. Nah, saudara-saudara tanpa bermaksud exaggerated, tetapi inilah keyakinan saya, ya, bahwa sebetulnya apa yang kita sama-sama sekarang akan jalani, acara ini, ya, ini adalah acara yang bukan hanya penting karena ini PPI pertama on-site setelah pandemi,
tetapi acara ini adalah historical buat perjalanan GPO. Sungguhan, ya. Karena apa? Nah, dengerin penjelasan saya, tetapi sebelumnya mari kita tepuk tangan dulu, ya, buat Tuhan kita. Dan bilang kiri kanan dengan tetap pakai masker, bilang begini, you are so blessed to be here. Silakan bilang kiri kanan. Ya, itu bukan basa-basi yang beneran jadi basi ya, saudara. Tapi betul, ini kalau saudara nanti ikutin sampai akhir, saudara akan menangkap ya mengapa you are so blessed to be here, to be part of this event. Ya, ini adalah historical event karena kita akan sama-sama melakukan kick off. Kita akan kick off dulu ya. Merintis, meresmikan begitu kira-kira ya, memulai begitu ya. Memulai apa yang disebut dengan seperangkat nilai-nilai pelayanan ibadah yang semuanya, setiap kita tanpa terkecuali, ya siapapun kita selama kita ini terlibat dalam pelayanan ibadah, kita harus memahami, kita harus menguasai, tidak perlu harus menghafal, tetapi setidak-tidaknya saudara harus menghidupinya, ya di dalam pelayanan kita. Oke? Sekali lagi saya ingatkan kalau belum download, ada baiknya di-download, ya di-download. Boleh ditampilin lagi sedikit aja. Ya. Ada yang belum download atau kalau udah semua nggak usah ditampilin lagi. Ada yang belum download? Oh, oke. Silakan ditampilkan dulu QR code-nya. Ya. Ya, saya kasih waktu 30 detik, silakan. Ya, bantu itu. Ya, terus. Yang Korem bisa nangkap? Bisa ya? Kalau nggak saya mau minta Kairos sebagai translator. Revenge. You know what your dad did to me? Kan? Siapa om? Udah di download? Saya akan mulai kalau sudah download ya. Kalau udah bisa buka semua, oke kita akan segera mulai. Ya, jadi saudara-saudara, rekan-rekan, ya keluarga besar pelayan ibadah, kita akan sama-sama hari ini menerima, memahami, ya, menikmati apa yang disebut dengan nilai-nilai pelayanan ibadah, ya. Sedikit saya memberikan latar belakang, konteks bahwa jujur bahwa apa yang kita akan sama-sama terima ini sebetulnya ini adalah hasil pemikiran, perbincangan, ya. Kurang lebih 1 bulan, ya kurang lebih 1 bulan, betul ya, truly ya, kurang lebih 1 bulan, ya. Jadi waktu saya kesini awal bulan Juni, kemudian truly minta saya untuk pelayanan lagi di sini. Awalnya ya, berarti 2 bulan kurang lebih ya, 2 bulan lah ya. Dan dari situ bergulirlah perbincangan, akhirnya bahwa rindu sekali untuk kita menanamkan nilai-nilai, ya, untuk pelayan ibadah di gereja ini. Dan saya tektokkan dengan tim ibadah, ya tim ibadah, dan akhirnya kami bisa merampungkan ya nilai-nilai pelayanan ibadah ini. Nah, jadi saya akan coba menjelaskan tidak semata-mata seperti yang ada di booklet, ya. Saya coba akan memperkaya, ya. Jadi saya tidak akan sekedar membaca apa yang di booklet, saudara bisa nanti baca lagi, ya sambil saudara dengar, saudara baca atau nanti di rumah, ya itu akan jauh lebih lagi membuat kita mengerti, ya. Nah, saudara, mari kita sama-sama melihat terlebih dahulu, ya. Sebetulnya apa sih definisi dari nilai itu, ya? What is value? Ya, value, ya khususnya kalau di dalam hal kita berorganisasi, kita melakukan sesuatu ya di dalam organisasi dan gereja sebetulnya juga termasuk yang kita termasuk di dalam kategori organisasi itu, ya. Nah, saudara-saudara, nilai adalah ada di booklet ya, tetapi tidak ada di slide ya. Saya bacakan aja. Jadi definisi sederhana dari nilai pelayanan itu adalah sikap atau prioritas yang mengendalikan bagaimana kita melakukan pelayanan. Saya ulangi, ya. Sikap, attitudes, atau priorities yang mengendalikan, ya, drive, ya, bagaimana kita melakukan pelayanan itu. Nah, saudara, bedakan nilai dari visi, misi, dan strategi. Beda. Ya. Kalau visi, tujuan besar yang kita mau capai. Kalau misi, gimana cara mencapainya? Oke?
Kalau strategi, step-stepnya. Bagaimana kita mencapai itu semua. Nilai, itu adalah sikapnya untuk kita mengerjakan semua ini. Ya, sikapnya. Oke, nanti saudara along the way, sejalan dengan nanti saya jelaskan satu persatu value, saya yakin, saya percaya saudara akan makin clear apa yang dimaksud dengan value. Ya. Nah, saudara, mengapa penting kita memiliki value di dalam pelayanan? So, tadi saya sudah kasih tahu latar belakangnya bahwa sebetulnya ini kita pikirkan kurang dari 2 bulan lah, ya, 1 bulan lebih. Tetapi inilah keyakinan saya juga bahwa walaupun ini dipikirkan kelihatannya singkat, tetapi value yang kita putuskan di sini, ini sebenarnya berasal dari kerinduan para pelayan. Setidak-tidaknya itu yang saya tangkap dari kerinduan tim ibadah. Kerinduan yang barangkali sudah lama ada di dalam hati mereka. Ya, tetapi inilah saatnya kita bisa membakukan dan akhirnya boleh sama-sama menjadi pedoman buat kita semua. Ya, bukan hanya segelintir orang, tetapi kiranya ini boleh menjadi kerinduan kita juga. Nah, mengapa kita perlu ya value itu di dalam pelayanan? Maka di sini saya meminjam kutipan dari John Maxwell, ya, seorang pakar kepemimpinan, yang berkata bahwa values hold the team together, provide stability for the team to grow upon, measure the team's performance, give direction and guidance, and attract like-minded people. Nilai-nilai mengikat tim, menyediakan stabilitas bagi tim untuk berkembang, menilai kinerja tim, memberi arah dan tuntunan, dan menarik orang-orang yang berpikiran sama. Nah, dari perkataan beliau, maka kita bisa langsung menangkap ada 5 tujuan atau 5 manfaat, benefits of values. Ada berapa? 5. Ya. Yang pertama adalah sebagai perekat, a glue. Ya. Sebagai perekat, ya, untuk iya benar-benar lebih nyalain, tapi terus nyala, makanya aku pikir oke. Oke, baik. Yang pertama adalah menyatukan tim pelayanan, ya, menyatukan tim pelayanan. Kita sadar bahwa yang namanya tim pelayanan itu terdiri dari anggota-anggota yang berasal dari latar belakang yang bisa beragam, ya, dari latar belakang ras yang beragam, ya, kemampuan yang beragam, ya, pola pikir, cara kerja dan sebagainya, mental attitude, ya, sikap-sikap, karakter yang berbeda, traits dan sebagainya. Nah, dengan adanya nilai yang sama, maka ini akan mengikat kita. Nilai-nilai yang sama itu transcends our differences, ya, melampaui perbedaan-perbedaan kita. Yang kedua, manfaat dari nilai itu adalah sebagai foundation, sebagai pijakan untuk kita bisa melayani. Nah, kalau Maxwell menggunakan metafor a foundation, ya, saya tadi lagi duduk tiba-tiba terpikir, metafor yang lain adalah seperti rel kereta. Ya, saudara bayangkan ada sebuah kereta yang begitu canggih, mesinnya keren, mesinnya bagus, ya, semuanya apapun dari kereta itu bagus banget, tetapi bayangkan kalau nggak ada rel, nggak bisa jalan. Rel itu menjadi hal yang penting untuk kereta yang bagus dan canggih itu bisa jalan. Sama dengan tim pelayan. Mungkin tim pelayan kita banyak talents, banyak orang-orang yang bagus, banyak orang-orang yang keren, potentials. Tapi kalau nggak ada nilai, saudara, maka belum tentu bisa berjalan menuju arah yang kita mau. Yang ketiga, a ruler, ya. Jadi nilai-nilai ini membantu kita untuk saling mengevaluasi satu dengan yang lain. Pelayanan butuh dievaluasi. Halo, butuh nggak? Butuh sekali, ya, butuh dievaluasi. Nah, pertanyaannya, apa patokannya untuk kita mengevaluasi? Tentu evaluasi tidak bisa karena like or dislike. Setuju? Evaluasi juga tidak bisa hanya semata-mata our personal preference. Ya, itu sebabnya perlu ada standar yang fair buat semua orang. Nah, inilah nilai-nilai menjadi standar itu. Jadi kalau kita sudah punya nilai-nilai ini, mulai hari ini ya kita akan kick off ya. Mulai hari ini kita akan resmikan. Jadi mulai hari ini, siapapun yang memberikan evaluasi, siapapun yang ingin dalam tanda kutip menegur sesama rekan pelayan harus berdasarkan nilai.
Gak bisa lagi saudara berdasarkan selera pribadi, apalagi berdasarkan dendam gitu. Itu dilarang, tetot, nggak boleh di sini ya. Harus berdasarkan nilai. Saudara harus merujuk pada nilai. Menurut aku boleh nggak aku kasih masukannya? Menurut aku kamu mesti jangan begini-begini, karena ingat nggak nilai kita yang itu harusnya begini. Mulai hari ini harus bahasanya begitu. Oke. Nah yang keempat, a compass. Ya, a compass, ya artinya apa itu? Bukan surat kabar Kompas, saudara. Ya, tetapi kompas, petunjuk arah, ya. Nah, jadi kalau kita ada nilai-nilai, kita tahu apa yang harus kita lakukan, gitu. Ya. Misalnya nilai, nanti saya sebutkan nilai tentang keunggulan. Berarti apa yang diharapkan dari kita? Dari nilai itu aja kita bisa tebak. Berarti kita diharapkan untuk unggul, betul? Ya kan? We are expected to be excel in our ministry. Ya, nggak boleh yang setengah-setengah, nggak boleh yang sekenanya atau seenaknya. Ya, tetapi yang harus the best that we can do. Oke. Kemudian yang terakhir adalah a magnet. Ya, jadi nilai-nilai yang baik itu akan menciptakan komunitas yang baik, komunitas pelayan yang baik. Setuju? Ya, selama dijalankan. Ya, selama kita jalankan bersama, maka saya percaya komunitas keluarga besar pelayan ibadah di gereja ini akan menjadi lebih baik. Hopefully next year or 2 years from now, when I come back, I can see differences, positive differences from you all. Ya, saudara-saudara, komunitas yang baik ini akan menarik orang-orang yang serupa, orang-orang yang baik, betul? Orang-orang yang suka makan. Yes, oke, thank you. Ini lebih tepat ilustrasinya. Tadi gue mau ngomong samcan, tapi kayaknya kurang tepat ya. Orang-orang yang suka makan durian akan menarik orang-orang yang juga suka makan durian. Orang-orang yang suka nonton film action akan menarik orang-orang yang suka nonton film action, gitu ya. Orang-orang yang punya nilai akan menarik orang-orang yang juga memprioritaskan nilai. Saudara rindu nggak keluarga besar pelayan ibadah ini akan bertambah orang, tapi yang unggul, yang bagus. Mulai dari kita. Jadikan komunitas ini punya magnet, ya, dengan kita menjalani nilai-nilai itu. Oke? Baiklah, itu intronya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke dagingnya, ya, the meat, ya. Tadi baru appetizer, nah ini sekarang baru main course-nya, ya, main course-nya. Oke? Nah, saudara-saudara, jadi kami dari tim ibadah, ya, thank you for having me to be a part, ya. Kami dari tim ibadah, kami memutuskan dan menetapkan bahwa bahwa kita semua, ya, kita akan menjalani ada 6 nilai, ya, 6 nilai yang semuanya itu disingkat menjadi akronim SERVE. Nah, di sini trikinya, ya, oke, ini trikinya, ya, 6, nggak salah ngomong. Ya. Biar rekan-rekan tertarik dengar sampai habis, ya. Kok 6 sih? Gimana 6-nya sih? Gitu, ya. Oke, tunggu, ya. Yang pertama adalah, ini kayaknya kurang sensitif, ya. Atau waktu saya pencet, blag-blag pencet itu juga, ya. Yang pertama adalah spirituality, yang kedua adalah excellence, yang ketiga adalah relationship, yang keempat adalah vision, dan yang terakhir adalah, bisa tebak? Udah nyontek gitu, ya. Yang terakhir adalah exemplar, ya, exemplar. Memang ini kosakata yang mungkin jarang kita dengar, ya, unfamiliar, tapi tenang, ada explanation-nya, ada penjelasannya, ya. Ada berapa ini? 6. Ya udah lihat buklet ya, curang, udah nyontek ya kalau yang lihat buklet, ya. Oke, kita mulai langsung deh. Yang pertama adalah spirituality, ya. Katakan sama-sama spirituality. Ya, singkatnya kalau bahasa Indonesia, kami berkomitmen dalam kerohanian. Sama-sama katakan. Nah, kita lihat dulu 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, ya, berbunyi godliness has value for all things. Godliness, kerohanian, spirituality sinonimnya. Ya, kerohanian itu punya nilai, kerohanian itu bernilai, kerohanian itu berharga, kerohanian itu amat penting. Buat apa? For all things. All things artinya tercakup dalam hal ini termasuk pelayanan. Kerohanian itu penting banget,
Ya, bagi ngerti nggak Korean banget nggak ngerti ya? Very 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 important. Itu terjemahan literalnya ya. Itu artinya very 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 ya. Atau mungkin very riri harus saya. Ya. Jadi kerohanian itu penting banget buat all things termasuk pelayanan. Nah ini ya, jadi ayat ini menuntun kita untuk mengerti nilai yang pertama, spirituality. Ada 3 poin saja. Ya, yang pertama, spirituality itu di dalam nilai spirituality yang S ya, S huruf pertama itu ya, bahwa kami itu memahami, kami itu kita semua, kami memahami pelayanan sebagai panggilan rohani. Ya, panggilan rohani, God's calling to us. Saudara-saudara, ini penting sekali. Our ministry itu comes from God. Oke, ini realitas yang kita nggak boleh lupa. Saudara, kita mungkin sering mendengar istilah pelayanan itu volunteer. Oke, terdengar baik, terdengar benar, tapi izinkan saya mengajak kita go deeper, look deeper. Saudara, sebetulnya pelayanan bukan volunteer. Pelayanan itu panggilan dari Tuhan. Sebab kalau kita hanya berhenti pada pelayanan sebagai volunteer, maka titik awalnya siapa? Yes, thank you. Yourself. Seperti yang tadi Pak Indra katakan, masih bagus gue bisa pelayanan. Kan gue yang ngajuin diri sebagai pelayanan. Start from you. No, pelayanan starts from God. Tuhan yang memanggil kita. Saudara mungkin bertanya, Tuhan manggilnya gimana caranya? Melalui berbagai cara. Tidak-tidaknya melalui potensi yang Tuhan sudah berikan kepada. Itu adalah down payment. Kalau kau bisa nyanyi, berarti Tuhan pasti mau panggil kau dengan hubungan yang ada urusan nyanyi. Kalau kau bisa ngatur uang, Tuhan lagi mau panggil kau untuk pelayanan yang ada bidang uang. Ngatur-ngatur uang. Itu. Nah, saudara-saudara, jadi saya tidak terlalu lagi sering menggunakan istilah volunteer, tetapi panggilan. Ya, the call. Ya, dalam bukunya Rory Nolan yang berjudul The Heart of the Artist, dia membedakan itu. The call versus volunteers. We are not just volunteers. We are the call. Kita yang terpanggil oleh Tuhan. Saudara, kalau engkau mengerti ini akan memberikan kepada kita satu sikap yang menghargai pelayanan. Setuju? Can you imagine God, the creator of all universe, this vast universe, calls you, the tiny one, to be partner in ministry. Very awesome. Amin. Yeah. Siapa lu, siapa gua? Iya kan? Yang kedua, merindukan dampak rohani dari pelayanan. Jadi kalau kita di dalam pelayanan, ya, maka kita mesti punya cita-cita, mesti punya aspiration, punya target, bahwa pelayanan itu haruslah kena kerohanian. Ya, baik kerohanian kita sendiri maupun kerohanian orang lain. Pelayanan bukan sekedar program, pelayanan bukan sekedar hal yang lahiriah. Ya, pelayanan bukan sekedar acara, tetapi pelayanan adalah spiritual things. When you sing, when you lead worship, when you play guitar, when you arrange music, when you operate the sound system, it's spiritual thing. Hey, operator multimedia sound system, peranmu penting loh ya. You are a worship leader too. Kalau nggak percaya, nanti waktu lagu baru, belaga-belaga pencetnya agak delay. Cuma akan bingung gimana nyanyinya. Because you're worship leader. Worship leader yang di panggung nggak berdaya kalau slide-nya telat. Kalau lagu baru, ya kan? Nah, jadi kita harus menargetkan itu. Saudara harus punya cita-cita setinggi itu. Jangan cuman, Tuhan kiranya pelayanan saya hari ini berjalan dengan baik, ya, sesuai dengan rencana. Ya boleh juga doa gitu, bukan nggak boleh, berarti nggak boleh. Tapi berdoalah, Tuhan kiranya melalui pelayananku pada hari ini, Engkau bekerja menyentuh hati jemaat. Targeting the heart. Jangan just targeting the ears, main musik bagus supaya jemaat senang. Targeting the heart. Yang ketiga, untuk bisa mencapai hati nggak mungkin kemampuan kita sendiri, betul? Kita butuh yang namanya kuasa rohani, kuasa rohani yang hanya berasal dari Roh Kudus. Ya, nah itu sebabnya saudara kita perlu punya hati yang selalu depends on the Holy Spirit. Ya,
di dalam apapun pelayanan kita. Nah, ini khususnya bagi pelayan Tuhan yang jam terbangnya tinggi, ya, yang udah apa-apa bisa secara spontan, apa-apa bisa dengan baik secara spontan, ya. Jadi WL bisa autopilot, ya. Asal dikasih mic dia bisa langsung ngomong, gitu ya. Nggak perlu rencanain lagi. Nah, biasanya yang udah jam-jam terbang tinggi begini, yang udah mulai tidak punya hati yang sungguh-sungguh bergantung sama Tuhan, ya. Mungkin kau bisa menyelesaikan tugasmu karena jam terbangmu yang tinggi. Tapi kalau tidak dengan kuasa Roh Kudus, maka pelayananmu tidak akan menyentuh hati orang. Oke? Nah, sekarang yang kedua kita lihat. Yang kedua adalah excellence. Sama-sama katakan excellence. Atau kalau kita rumuskan dalam bahasa Indonesia, satu kalimat, kami berkomitmen dalam keunggulan. Ya, Filipi 4 ayat 8 mengatakan, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Ya, apapun yang berkaitan dengan excellent itu ya, keunggulan itu, atau hal-hal yang patut dipuji itu, pikirkan itu, berambisilah tentang hal itu. Saudara-saudara, itulah nilai yang kedua yang kita sama-sama mau tanamkan di diri kita masing-masing. Nah, khusus nilai excellence, penjelasannya paling banyak. Coba kita lihat, yang pertama. Excellence itu artinya kita punya kegairahan untuk memberi yang terbaik dari diri sendiri. Ya, kita punya kegairahan, punya kerinduan, ya, to do the best that we can, that I can. Inilah indahnya melayani dalam Tuhan, ya. Tuhan itu tidak menuntut kita lebih baik daripada orang lain. Jadi, Tuhan tidak menuntut kamu untuk jadi pemain gitar yang lebih hebat daripada Abraham Laboria, bassist, one of the best, ya. Tuhan tidak meminta engkau menjadi penyanyi WL yang lebih baik daripada Siti Mohede atau Ruth Sahanaya. Ampun-ampun deh, kita nggak bakal mungkin, ya kan? Enggak. That's a good thing. That's a good news, right? Tuhan tidak menuntut kita itu. Tetapi Tuhan mau supaya Jimmy menjadi Jimmy yang terbaik. Itulah definisi dari excellence. Ya, you are becoming the better version of yourself. Not better than anyone else. Walaupun kita boleh belajar dari orang lain, bukan berarti nggak bisa. Tetapi standarnya adalah diri kita sendiri. Sebab saudara cek pelayananmu 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun yang lalu dengan dirimu saat ini. Apakah you are getting better? Dulu main piano cuma bisa main do sama dengan C, do sama dengan G, do sama dengan F, do sama dengan D, dan do sama dengan bass. Maksimal cuma 2 tuts hitam. Itu 5 tahun yang lalu. Sekarang sama, nggak ada perubahan. Yang nggak boleh berubah hanya Yesus, kita boleh. Saudara-saudara. Kita boleh berubah menjadi lebih baik, ya kan? Saudara bisa akhirnya main do sama dengan A, ya, 3 crash, ya, do sama dengan S, ya, itu ya, S ya, 3 crash juga, ya. 3 tuts gitu ya. Teori musik, ya. Saudara-saudara, musuh dari excellence itu adalah mediocrity and perfectionism. So, if you think that you have one of these penyakit, saudara harus bertobat, saudara harus balik ke excellence, ya. Saudara, musuh pertama adalah mediocrity. Mediocrity itu artinya apa sih? Dari akar katanya medium, artinya setengah-setengah. Ya, saudara hanya kasih yang, alah, jemaat juga nggak ngerti kok kalau main chord yang gimana-gimana. Lah, C, A minor, D minor, ke G, ke C lagi. Ya, ada artinya gitu. Ngapain ngulik-ngulik lagu, mikir-mikirin gitu, jemaat nggak ada yang appreciate, gitu. Ya jemaat mungkin nggak ngerti, tapi Tuhan tahu. Kita memberi yang terbaik dari diri kita, apa enggak, gitu. Mediocrity, itu one of the enemy, ya, enemies. Yang kedua adalah perfectionism. Yes, perfectionism is the enemy of excellence. Karena gini, bedanya gini. Sebenarnya bisa panjang lebar, tapi saya kasih tau beda yang satu aja. Excellence, you love yourself. You love yourself to the point that you want to maximize your potentials. You embrace yourself with its weakness and its strength. Itu excellence. Tapi perfectionism, you want to defeat yourself. Nah, saudara-saudara, ini juga musuh dari
excellence ya. Yang kedua ya, nah ini kita akan lebih praktis. Yang kedua, excellence itu orang yang pegang nilai excellence dia akan mementingkan latihan dan persiapan. Ya, latihan dan persiapan bukanlah appendix, latihan persiapan bukanlah optional. Latihan dan persiapan is part yang tidak bisa terpisahkan dari paket pelayanan. Saudara kalau terjun dalam pelayanan di GPO, pastikan saudara siap membayar harga untuk latihan dan persiapan. Setuju? Setuju. Harus. Ya. Karena latihan dan persiapan itu berbanding lurus dengan kualitas pelayanan kita. Bahkan begini, kita udah persiapan baik-baik aja, waktu kita pelayanan bisa aja nggak sebaik yang kita mau. Betul? Karena masih banyak faktor X kan. Tiba-tiba nervous, tiba-tiba pacar kita duduk paling depan, ya. orang yang kita naksir maksudnya, tiba-tiba duduk depan langsung grogi gitu ya, ya kan? Apalagi lu nggak pelayanan, nah itu udah jaminan untuk kacau balau ya kan? Persiapan maksudnya, tes kuping ya. Siapa masih udah masih sadar apa yang udah tidur gitu ya. Oke. Kemudian kesediaan untuk dievaluasi dan diperlengkapi. Ya, dievaluasi. Seorang yang kalau kita benar-benar pegang teguh excellence, kita siap untuk dievaluasi. Dievaluasi itu berarti post ministry. Ya, jangan jadi pelayan Tuhan yang ada kepala nggak ada buntut. Artinya persiapannya bagus, latihannya bagus, habis pelayanan bubar, nggak ada evaluasi. Ya, pada evaluasi itu penting untuk kemudian hari. Hal-hal apa saja yang kita perlu improve, ya, dan diperlengkapi. Diperlengkapi itu termasuk training, pelatihan, seminar, pembinaan, dan lain-lain sebagainya. Ya, diperlengkapi. Oke. Yang berikutnya adalah memanfaatkan kreativitas dalam pelayanan dan ibadah. Ya, jadi kami merasa perlu memasukkan unsur kreativitas ini. Ya, ini bisa jadi satu sesi khusus creativity in worship. Ya. Tetapi creativity itu sesuatu yang kreativitas itu tidak selalu hanya urusan seni. Ya, kreativitas itu bisa merembes ke semua nadi-nadi pelayanan ibadah kita, apapun itu. Ya, termasuk problem solving, ya, termasuk macam-macam. Ya, tetapi tentu di dalam ibadah kita perlu juga memasukkan kreativitas. Ya. Nah, saudara-saudara, kreativitas adalah sesuatu yang dihargai oleh Tuhan. Bahkan kalau kita nengok ke perjanjian lama, pembangunan kemah suci, tabernakel, dan juga bait suci, itu penuh dengan kreativitas, betul? Visualnya, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya berusaha secara tekun dan tidak mudah menyerah. Ya, orang yang excellence itu, ya, dalam pelayanan kita masih bisa gagal, betul? Dalam pelayanan kita masih bisa jatuh, ya. Tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi orang yang excellent itu dia mau terus maju, dia mau terus keluar, ya, tidak cengeng, dia mau keluar dari keadaan tersebut, ya. Dan yang terakhir, saling menghargai dan merayakan pelayanan yang baik. Oke, saudara-saudara, kalau kita nanti kelak jadi satu komunitas yang sungguh-sungguh mengedepankan excellence, maka kita juga akan jadi orang yang suka ketika teman kita excel in his or her ministry, right? Ya, dan kita akan appreciate, kita akan celebrate bersama-sama, ya, not just celebrating because he or she excels, tetapi karena kita bisa melihat deeper bahwa ketika dia berhasil dalam pelayanan, Tuhan bekerja. Artinya Tuhan bekerja. It's a proof God works in our humble church. Dan itu kita patut celebrate. Yang berikutnya adalah relationship. Yang ketiga, S-A-R, huruf R. Yang ketiga, relationship, sama-sama katakan relationship. Ya, kami berkomitmen dalam hubungan. 1 Yohanes 4 ayat 11 mengatakan, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Perhatikan, ya, relationship between us and God, between kita semua satu dengan yang lain, ya. Nah, mari kita lihat relationship. Ya. Ada 4. Yang pertama, kalau kita sungguh-sungguh memegang nilai relationship, maka kita mengutamakan relasi dengan Tuhan. Oh, saudara-saudara, kalau boleh saya katakan begini ya. Seandainya nih, ini ekstrim sih. Seandainya kalaupun teman-teman rekan-rekan lupa semua yang saya ngomong pada hari ini,
Please jangan lupa poin yang ini. Please jangan lupa yang ini, ya. Mengutamakan relasi dengan Tuhan. Henry Nouwen, salah seorang penulis spirituality favorit saya, seorang pastor Katolik yang sudah meninggal dunia, dia pernah mengatakan satu kalimat yang menjadi pegangan saya. Hati-hati, dia bilang, pelayanan dapat menjadi interupsi dari kerohanian. Your ministry can be an interruption to your spirituality. Maksudnya, waktu saya baca itu juga saya kaget, maksudnya apa ya? Selama ini kita pikir justru pelayanan itu adalah bentuk dari spiritualitas kita. Dia bilang berhati-hatilah, Bi, bahwa pelayananmu bisa jadi interupsi. Yaitu ketika engkau sibuk dalam pelayanan, lalu kau merasa fine-fine saja. Kau sibuk dalam pelayanan, kau merasa, kalau gitu kau oke-oke aja secara kerohanian. Tanpa you pay attention to your relationship with God. Personal relationship with God. Pelayanan menjadi topeng. Pelayanan menjadi excuse. Bahwa sebenarnya engkau sudah jauh dari Tuhan. Spiritual. Saudara-saudara yang kedua, dalam hal relationship, tentu saja dalam konteks bergereja, ya, bahwa pelayan ibadah itu hanyalah bagian dari keseluruhan mesin besar bernama GPO. Ya. We are only just nuts and bolts in the whole machine. Ya, kalau saya boleh pakai istilah machine, ya. Saudara-saudara, itu sebabnya kita perlu menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang mendukung pemimpin gereja. Dalam hal ini, rohaniwan, gembala, dan juga majelis. Mereka yang punya visi, mereka yang punya harapan besar untuk gereja ini, apa yang mau dicapai. Kita, dalam kapasitas yang sebagai pelayan ibadah, kita bisa mendukung dan harus mendukung mereka. Yang berikutnya, membangun sinergi dan relasi dengan sesama pelayan. Ingat, pelayanan ibadah selalu bersifat tim, betul? Selalu bersifat tim. Gak pernah ada pelayan ibadah itu yang cuma satu orang. Selalu bersifat tim. Walaupun liturgi sendiri, tapi dia didukung, disupport oleh pemusik, disupport oleh singers, disupport oleh operator multimedia dan sound system, disupport oleh rekan-rekan yang lain yang bekerja di bawah panggung. Ya. Tim, itu sebabnya perlu ada sinergi, ya, kerjasama yang baik, relasi dengan sesama pelayan. Saudara, balik lagi ke soal evaluasi, balik lagi soal memberi masukan. Ada pernah tanya ke saya dalam satu sesi, ya, Pak Jimmy, hal apa yang paling penting untuk kita ketahui kalau kita kasih masukan orang itu nggak tersinggung? Saya bilang, buat dan bangun hubungan dengan dia lebih dulu. Itu penting. Saudara, kalau kita nggak punya hubungan yang baik dengan dia, tiba-tiba lo datang, lo kasih masukan, lo kritik, gimana dia nggak marah? Bangun dulu hubungan. Show that you care. Kau peduli dengan dia as a person. Yang terakhir, mengenal dan mengasihi jemaat. Ya. Saudara, ada satu buku yang bagus sekali yang berjudul You Are More Than Worship Leader. Ada satu bab dia membahas tentang off stage. Intinya begini. Kehidupan kita on stage dengan off stage itu sama pentingnya. Bukan hanya waktu on stage kita melayani sebagai WL, sebagai liturgis, sebagai pemusik dan sebagainya, tetapi ketika kita off stage itu juga tidak kalah penting. Yang dimaksud apa? Kita connect with people that we serve. They are not objects. They are people with struggles, with needs. Saudara, kita kenal mereka, belajar mengenal mereka. Dan percayalah itu akan membantu kita ketika kita melayani mereka dalam apa. Yang berikutnya, yang keempat adalah vision. Sama-sama katakan vision. Kami berkomitmen dalam makna. Ya. 1 Tesalonika 2 ayat 4. Our purpose is to please God, not people. He alone examines the motives of our hearts. Ya. Saudara perhatikan, tujuan kami, kata Rasul Paulus, adalah untuk menyenangkan Tuhan, bukan manusia. Dan Tuhan yang mampu, yang dapat menyelidiki, memeriksa akan segala motivasi hati kami. Ya. Jadi dibicara tentang sesuatu yang
bukan lebih dalam dari sekedar yang meet the eyes, yang kelihatan aja. Ya, ini bicara tentang apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam kepala kita. Itu sebabnya kita lihat penjelasannya. Yang pertama, kita melayani dengan pengertian yang tepat. Kalau saudara melayani sebagai pelayan ibadah, setidak-tidaknya saudara mesti mengerti dua hal. Apa ya? Kalau saudara pelayan ibadah, maka harus mengerti dua hal. Apa tuh? Udah saya kasih contoh. Contohkan. Pelayanan. Harus ngerti pengertian tentang pelayanan. Yang kedua, harus ngerti pengertian tentang ibadah itu sendiri. Namanya juga pelayan ibadah. Iya kan? Kalau saudara pelayan sekolah minggu, berarti mesti ngerti pelayanan dan ngerti sekolah minggu, ya kan? Saudara pelayan ibadah, worship ministers. Harus ngerti worship. Harus ngerti ministry. Minimal loh ini. Ini minimal. Ya, jadi harus mengerti, punya pengertian yang tepat. Itu sebabnya nanti kalau gereja ini bikin acara-acara lagi, saudara ikut ya, pembinaan dan sebagainya. Oke? Melayani dengan motivasi yang tepat. Berikutnya, ya, yang kedua, motivasi. Jadi apa tujuan saya melayani itu? Ya, saudara dengar baik-baik. Tuhan mampu melihat motivasi kita. Setuju? Tuhan bilang apa di dalam surat 1 Samuel, kitab 1 Samuel pasal 16 kalau nggak salah. Manusia melihat apa yang dilihat oleh mata, tetapi Tuhan melihat apa yang di dalam hati. Ya, itu sebabnya perlu kita secara rutin memeriksa diri kita. Ya, jangan sampai we fool ourselves. You cannot fool God, obviously, but you can fool yourself. Ya, itu sebabnya perlu kita memeriksa diri, ya, untuk motivasi yang tepat. Yang berikutnya adalah memahami pelayanan sebagai sarana pertumbuhan diri. Saudara, pelayanan, seringkali kita memahami pelayanan itu adalah untuk kepentingan orang yang kita layani saja. Hari ini kita hapus kata saja. Pelayanan itu juga berguna dan bermanfaat bagi saya yang melayani. Pelayanan itu sekolah kehidupan. Tante saya di Jakarta pernah bilang begini, lu kalau terlibat dalam pelayanan, wah itu sih udah kayak ambil jurusan psikologi deh. Berapa SKS itu ya, hadapin orang-orang yang sulit, dari difficult bagaimana menghadapi kritik gitu dan sebagainya, caci maki gitu ya. Wah itu keren sih kalau bisa lewatin semuanya itu ya. Saudara, pelayanan bisa mendewasakan kita, amin. Kadang di dalam pelayanan kita merasa sia-sia. Kita lakukan ini, kita lakukan itu, kelihatannya nggak ada perkembangan, kelihatannya nggak ada perubahan di gereja orang lain, bukan gereja ini, gereja orang lain. Gitu ya. Well, because you are just focusing on the people you serve. Kita harus melihat bahwa pelayanan itu justru juga menumbuhkan kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita menjadi lebih sabar, kita menjadi lebih lebih disiplin, kita menjadi lebih rendah hati, kita lebih menjadi excellent seperti Kristus. Kristus juga excellent pengorbanannya, bukan? Gak bisa-bisa. Yang kelima, masih ada berapa ini? 2+1. Tawar lagi, pakai belanja di TCA. Yang kelima, eksemplar. Ya, eksemplar. Ya, eksemplar ini akar kata sama dengan example. Ya, contoh, model, teladan. Ya, eksemplar. Mungkin saudara jarang memakai kata ini, ya, tetapi kalau dari akar katanya saudara mungkin sudah bisa langsung nangkap. Eksemplar, example, ya, contoh, teladan, ya. Jadi kami berkomitmen dalam keteladanan. Yuk kita sama-sama lihat, baca deh. Titus 2 ayat 7, baca sama-sama 3, 2, 1. Dalam segala sesuatu sebaiknya engkau memberi teladan kepada dalam segala sesuatu, berarti termasuk dalam hal pelayanan, betul? Ya, coba kita lihat penjelasannya, 3 poin. Yang pertama, sebagai pelayan ibadah GPO, kita harus bertumbuh juga dalam karakter. Yang setuju katakan amin. Amin. Bertumbuh dalam karakter, ini penting. Jangan cuma fokusnya bertumbuh dalam hal skill. Oh iya, main pianonya makin jago. Wih, main gitarnya keren. Ya kan? WL-nya, Tapi apakah kita juga dibarengi dengan pertumbuhan karakter itu? Ya. Buat apa main pianonya hebat seperti Lang-Lang, tetapi karakternya suka ngambek? Ya. Buat apa nyanyinya bagus, ya, tetapi karakternya
tidak disiplin. Very bad. Nah, saudara harus dibarengi dengan karakter. Ya, keteladanan bicara tentang karakter. Berikut menjaga integritas. Ya, menjaga integritas. Pelayan yang berintegritas itu artinya dia tidak menjadi batu sandungan buat orang-orang yang dia layani. Oke, dia tidak menjadi stumbling blocks. Ya, dia tidak menjadi, dia menjauhi cacat moral yang serius atau hutang kesalahan. Nah, ini saya pakai istilah hutang kesalahan. Karena begini, kita masih bisa buat kesalahan nggak? Bisa. Intentionally or unintentionally. Kita bisa buat kesalahan yang menyakiti orang lain. Menyakiti teman kita sendiri. Tapi ketika kita berbuat kesalahan, segera lunasi hutang itu dengan cara minta maaf sama dia. Beresin. Jangan biarin. Kalau enggak, kita akan jadi stumbling blocks. Berarti maksud saya? Ya, ini ada kisah nyata nih ya. Saya pernah suatu kali beribadah, waktu saya belum jadi rohaniwan ya. Saya beribadah, di samping saya teman saya, seorang wanita kebetulan. Sebelum ibadah dia begitu senang, biasa aja lah gitu ya, senang ngobrol gitu ya, orang yang memang sangat supel begitu ya. Waktu mau ibadah mulai, liturgisnya maju ke depan, tiba-tiba mukanya berubah pucat gitu ya. Dan lalu dia langsung bangkit berdiri dari bangkunya dan dia langsung keluar. Dia nggak ikut ibadah. Saya sampai kaget, kenapa ini? Feni kenal orangnya, kalau saya sebut namanya. Karena kita dulu satu gereja ya. Wah, ada apa ini gitu kan. Tapi saya nggak sempat mengejar dia karena saya harus ibadah. Nah, setelah selesai ibadah, singkat cerita saya ketemu dia. Saya tanya dia, kenapa lu tadi pergi meninggalkan ibadah? Lalu teman wanita ini dia berkata begini, Jim, lu tahu nggak? Yang di depan itu kan mantan pacar gue ya. Oh iya, gue tahu ini memang mantan pacar gue. Tapi kenapa emangnya? Kenapa lu sampai jadi keluar gitu? Yang lu nggak tahu, Jim, adalah kita tuh putus nggak baik-baik. Karena waktu kita masih berpacaran, ternyata dia menjalin hubungan romantik dengan wanita lain. Dikhianati. Dan Jim, lu tahu nggak? Dia nggak pernah minta maaf sama gue. Jadi begitu aja, ghosting. Ghosting itu kalau di Indonesia kan menjadi kuntilanak. Indonesia banget kan, kuntilanak kan. Nah, jadi saudara-saudara, dia menyimpan kekecewaan, kepahitan, rasa luka yang nggak beres-beres, dan pria itu memang nggak pernah mau berinisiatif, nggak gentleman banget orang itu. Ya. Maklum saya pedagang pakaian. Orang itu nggak gentleman, krokodil banget ya. Nanti semua celana kolor ini merek-merek saya sebutin di sini. Jadi liturgis itu menjadi stumbling blocks. Ya. Seharusnya liturgis itu minta maaf kalau memang dia sudah melakukan kesalahan. Urusan dimaafin dari maafin itu urusan belakangan, yang penting tugas kita kalau memang kita kesalahan beresin itu. Saya rindu ini terjadi di kita. Oke? Kalau saat ini masih ada 1-2 orang di tempat ini, saya nggak tahu ya, saya belum ada kebocoran ya. Kalau ada 1-2 orang di sini yang enak melihat satu dengan yang lain ya, ayo habis ini beresin. Ya, saya memakai bahasa surat Efesus ya, ketika Paulus ingin bernamaikan Eunike dan siapa itu ya. Yes, itu dia. Sebagai hamba Kristus saya memohonkan untuk membereskan itu. Ya. Oke, lanjut. Menjadi teladan dalam penyembahan dan pelayanan. Ini penting sekali, ya. Jadi keteladanan itu bukan hanya karakter, tapi juga tentu saja di dalam pelayanan yang sangat spesifik ini. Jadilah teladan dalam pelayanan kita. Oke, dalam kedisiplinan, dalam kreativitas, dalam kesungguhan, dalam bayar harga, dalam kerjasama, dan dalam segala sesuatunya. Dan dalam pelayanan. Oke, dan juga di dalam penyembahan. Ingat, related to worship. Ya, what we do is very related to worship. Jadilah teladan dalam penyembahan. Penyembahan yang apa? Yang otentik. Authenticity is more important than technicalities. Ya, saudara bisa suaranya pas-pasan kayak Don Moon,
Oh iya. Don Moon itu suaranya emang sebenarnya bagusan si Timo Hede, betul nggak sih? Kalau menurut saya loh, Don Moon itu suaranya sebenarnya nggak istimewa banget. Tapi lihat ketika dia memimpin ibadah, authenticity-nya, ya, itu precious. Ngerti yang saya maksud ya? Iya. Saudara, saya paling suka kalau ngeliat pemusik itu ya, walaupun dia main musik itu ya, atau ketika dia lagi idle ya, mungkin gitar lagi nggak main, piano aja main, pemusik itu bisa menyembah Tuhan. Sekedar angkat tangan itu very touching itu. Karena dia benar-benar ngerti, I am a worshiper, not just a music player. Tadi maksud saya, seorang pemain piano ya, yang bisa menyembah Tuhan sambil main piano, tentu harus hafal dulu chordnya. Kalau belum hafal chord, jangan coba-coba bareng. Makanya harus latihan. Karena filosofinya, ya, practice bukan hanya makes apa itu perfect. Practice gives you freedom. Freedom for apa? From apa? Occupation on technicalities. Kalau kita nggak praktis, kita pikirannya D minor 7 habisnya apa ya? Fisting, fisting gitu ya. Nah itu kalau kita nggak latihan, tapi kalau udah latihan itu semua udah dari sini tertransfer ke 10 jari. Ah udah tinggal lumayan ya, lumayan. Gitu kan. Itu namanya praktis. Praktis itu sebetulnya mentransfer apa yang di kepala jadi ke jari, udah gitu aja ya, praktis. Nah, jadi ini kita bisa worshiping God gitu. Ini apa aja terus, ya kan? Oke, lanjut. Ini yang ke-6. Nah, yang ke-6 itu adalah akronimnya serve. Ini sendiri adalah sebuah nilai, walaupun ini kata kerja, yang lain kata benda ya. Serve, maksa ya, serve ya. Atau servanthood, itu kata bendanya, servanthood ya. Jadi kami berkomitmen dalam jati diri pelayan. Ya, jati diri pelayan. Saudara Martin Luther mengatakan, a Christian man is the most free Lord of all and subject to none. Ya, orang Kristen itu adalah orang yang paling bebas. Dia tidak di bawah orang lain. Tapi di saat yang sama, a Christian man is the most dutiful servant of all, ya, and subject to everyone. Ya, paradoks ini ya. Orang Kristen adalah hamba dari semua orang. Kita siap melayani siapapun yang Tuhan izinkan, itu utus kita kepadanya. Ya. Nah, kita lihat 1 Korintus 7:22. Sama-sama kita baca 3:21. Ingatlah bahwa kamu sekarang menjadi hamba Kristus. Sekarang ganti kata kamu dengan nama sendiri. Ingat nama sendiri? Kalau nggak ingat tanya sebelah. Ya. Ingatlah bahwa Jimmy sekarang menjadi hamba Kristus. Katakan begitu ya dengan sungguh-sungguh. 3:21. Ingatlah bahwa Jimmy sekarang menjadi hamba Kristus. Ya. Saudara-saudara, kita bicara tentang servanthood, tentang kehambaan. Ya. Kalau kita bicara hamba, do you know that the most favorite predikat paling favorit dari Rasul Paulus itu apa? Hamba. Itu yang paling dia sering mention, itu yang paling dia sukai. Yang paling dia sering sebutkan, aku adalah hamba Kristus. Saudara-saudara, kiranya ini juga menjadi perspektif kita, kesadaran kita. We are just servants. Kita ini hamba. Kita ini semua. Hamba itu bukan hanya mereka yang pendeta, evangelis. Kita semua adalah hamba Tuhan. Ya. Nah, yang pertama, saudara-saudara, kalau kita menjadi hamba, maka kita harus menjaga kerendahan hati. Hamba yang sombong itu oksimoron. Oksimoron? Dua kata yang nggak pantas dilekatkan. Buaya yang baik hati. Pembunuh yang sweet, misalnya gitu ya. Itu oksimoron ya. Jadi hamba yang sombong itu oksimoron, nggak cocok banget deh. Ya. Kesombongan itu seharusnya nggak bisa menandai diri kita sebagai seorang hamba. Ya. Nah, kalau kita berangkat dari Filipi pasal 2, di situ ada definisi kerendahan hati. Jadi kerendahan hati itu bukan ala-ala orang yang gak banyak ngomong, diam-diam gitu ya, kalem-kalem ya. Kalau ditegur,
gitu ya. Enggak, bukan itu kerendahan hati. Kerendahan hati kalau dalam Filipi pasal 2 mengatakan mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Itu namanya rendah hati. Rendah hati itu artinya you are focusing on other people than yourself. Ya. Itulah hamba. Hamba itu selalu mau melakukan sesuatu untuk kebaikan orang lain. Itu hamba. Nah, kemudian yang berikutnya adalah siap berkorban bagi pelayanan. Siap berkorban. Bukan korban ya. Tahu nggak beda korban sama korban? Di Indonesia cuma satu huruf. Bahasa Inggrisnya jelas. Victim dan sacrifice. Kalau victim itu ketabrak becak. Itu korban. Kita nggak mau, tapi aduh ketabrak. Siapa di sini yang jadi pelayan masih merasa dirinya korban? Ada di sini? Coba bilang sama kiri dan kanan. Kayaknya bukan kamu kan? Gitu ya. Gotcha, gitu ya. Saudara, iya, kita bukan korban, tapi kita harus berkorban, sacrifice. Saudara dengar baik-baik, satu kutipan yang bagus sekali. Excellent service starts from excellent sacrifice. Saya ulangi, excellent service starts from excellent sacrifice. Dan itu sudah dibuktikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Siapa di sini yang berani memungkiri bahwa pelayanan Yesus itu abal-abal? Abal-abal itu apa? Terjemahin ya, oke. Pelayanan Yesus itu tidak superficial, tidak low standard. Pelayanan Yesus itu very excellent. Because what? Because He sacrificed Himself. Perfect sacrifice, excellent sacrifice. Ngomong kosong deh. Kita nyanyi apa itu? Lupa. Tadi lewat gitu ya. Umur ya. Ya, ngomong kosong lah kita bilang Tuhan, aku mau memberi yang terbaik kepadamu, ya kan? Tapi dalam pelayanan kita suka hitung-hitungan, suka aduh, jangan lagi deh, beban banyak nih. Oh, tentu saja kalau teman-teman memang nggak bisa karena ada sesuatu yang penting, prioritas lain, keluarga, very understandable. Jangan pernah membenturkan pelayanan gereja dengan keluarga ya. Jangan seolah-olah pelayanan itu harus mengorbankan keluarga. No, itu salah. Keluarga tetap harus jadi prioritas. Tapi poin saya adalah, ketika prioritas lain yang sebenarnya nggak penting, itu akhirnya malah jadi mengorbankan pelayanan ketimbang engkau korbankan prioritas itu. Itulah kesalahan. Saudara-saudara, kita harus siap berkorban untuk pelayanan. Engkau tidak akan pernah maju dalam pelayanan kalau kita tidak pernah mau berkorban. Yang terakhir, menolak rasa berjasa atau entitled. Menolak rasa berjasa. Biasanya ada gereja-gereja sebelum pelayanan orang di training, betul? Diperlengkapi. Ya. Saya rindu. Sayangnya saya belum menemukan. Seharusnya ada juga training untuk orang-orang yang bakal pensiun dari pelayanan, misalnya dari majelis. Majelis itu ada pensiunnya, ya kan ada ART kan? Ya, pelayan training sebelum jadi majelis ada, tapi training setelah mau berhenti jadi majelis kok nggak ada. Padahal itu penting. Untuk apa? Setidaknya untuk memurnikan hati lagi, jangan merasa entitled. Banyak orang yang melayani begitu lama, durasi dan prestasinya bagus. Setelah selesai nggak bisa pelayanan, dia merasa diri yang paling berjasa di sebuah gereja. Dia merasa semua orang harus treat me special. Dia merasa semua orang harus dengar saya. Saudara, mari jadi seperti Yohanes Pembaptis. Kiranya dia makin besar, saya makin kecil. Ayat itu tidak berkata kiranya dia semakin besar, saya kecil. Dia semakin besar, aku semakin kecil. Pertanyaan saya, mathematically, semakin kecil itu berarti sampai angka berapa? 0. Bukan cuma dari 4 jadi 2, 4 jadi 1, 0. Are you ready to be 0? Are you ready to be forgotten by people that you serve? John Calvin, sebelum meninggal, dia memberikan warisan.
surat wasiat maksud saya. Di dalam surat wasiatnya dibilang begini, kuburkan aku without nisan, unnamed grave, karena dia tidak mau orang-orang akan idolizing him. Let me be forgotten. Tuhan yang lebih besar, aku sih. Jujur, draft saya waktu saya kasih ke tim ibadah, sebetulnya saya nggak tulis nama saya. Kalau teman-teman perhatiin, saya nggak tulis nama. Tapi karena tim ibadah mau courtesy ke saya, akhirnya ditulis di buklet, dipersiapkan oleh Jimmy Setiawan gitu ya. Sebenarnya saya tidak mau tulis nama, ya, karena saya ingin coba menghidupi let me be forgotten. Oke, saudara-saudara, mari kita akan tutup. Tampilin aja semua. Jadi ini adalah 6 nilai yang harus kita sama-sama pahami, kita harus sama-sama hidupi. Coba bilang kiri, bilang kanan, kamu harus hidupi. Ya. Coba kita baca yang pertama, yuk, dan yang pertama ya, kita baca sama-sama. Spirituality, excellence, relationship, vision, exemplar, dan yang terakhir serve. Ya. Nah, mari kita lihat slide berikut. Tampilin aja semua langsung. Nah, sekarang kita sama-sama bangkit berdiri. I'm so excited. Dan saya sungguh-sungguh rindu kita semua juga penuh semangat untuk kita bersama-sama ya, bersama-sama. Katanya itu bersama-sama kata kuncinya. Itu sebabnya menggunakan kata kami. Ya. Biarlah sungguh-sungguh kita menjadi komunitas pelayan ibadah yang bersama-sama ya menjalani ini. Kita akan baca satu persatu ya. Kami 3, 2, 1. Kami berkomitmen dalam kerohanian. Kami berkomitmen dalam keunggulan. Kami berkomitmen dalam hubungan. Kami berkomitmen dalam makna. Kami berkomitmen dalam keteladanan. Kami berkomitmen dalam jati diri pelayan. Silakan duduk. Saya akan tutup dengan 2 slide terakhir, ya. Nilai-nilai pelayanan yang dipraktekkan secara kompak dan konsisten akan melahirkan budaya pelayanan. Ya. Jadi ini harus menjadi target kita bersama. Target kita adalah di gereja ini ada semacam culture. Nilai dan culture itu beda. Kalau sesuatu udah jadi culture, artinya itu udah internalized, sudah ada di dalam diri kita. Not necessarily kita hafal, tetapi kita sudah melakukan itu. Ngerti ya? Dan kalau sesuatu udah jadi culture, maka yang nggak melakukan yang malu. Kalau ngantri udah jadi culture, yang kagak ngantri harus malu. Kita harus bikin begitu. Setuju? Siap? Kita bikin malu mereka yang nggak jalanin ini. Ya, kita keroyok bersama-sama dengan keteladanan kita. Ya, 47 orang yang ada di tempat ini. Belaga-belaga tiba-tiba gue bisa ngitung gitu ya. Sama-sama, semua kita jalani, ya. Yang terakhir, kita bertumbuh dalam nilai bertumbuh dalam kita. Apa maksudnya? Kita bertumbuh dalam nilai. Jadi ada 6 nilai, ya. Tentu kita tidak langsung dalam sekejap, dalam just one night kita langsung berubah jadi semua baik gitu ya. Enggak. Tentu kita akan proses. Dan setiap orang mungkin prosesnya beda-beda. Oke, itu yang dimaksud dengan we are growing into that values. Kita bertumbuh. Pelan-pelan kita embrace more and more and more. Ya, tahun ini kita embrace, nanti tahun depan embrace lebih banyak lagi. Terus begitu. Tetapi juga nilai bertumbuh dalam kita. Apa yang saya maksud? Saudara sadar apa yang saya sudah sampaikan dan yang ada di buklet itu bukan exhaustive list. You can add yourself. Pada nilai excellence, silakan tambahkan apa yang menurutmu. Di dalam nilai relationship, silakan tambahkan apa yang menurutmu. Itu namanya nilai bertumbuh dalam kita. Expand your understanding about that value. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Sudah, mari kita ambil waktu teduh sejenak. 1 menit saja. Bolehkah pemusik sambil memainkan lagu yang lembut? Saudara, kita ambil waktu tenang di hadapan Tuhan.
Kita tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan bahkan di dalam hatimu. Mari kita responi apa yang sudah kita dengarkan sepanjang hari ini, di dalam acara ini. Nilai-nilai pelayanan ibadah. Responi kepada Tuhan. Terserah apapun responmu, yang penting respon kepada Tuhan. Jangan diam saja. Sekalipun responmu mungkin engkau berkata, Tuhan saya gentar, Tuhan saya merasa overwhelmed. Sungguh aku bisa melakukan nilai-nilai ini. It's okay. Itu sebuah respon. Yang penting you talk to God. Jangan diam saja. Dengan tetap memejamkan mata, saya selaku hamba Tuhan, saya bertanya kepada kita. Jika ada di antara saudara-saudara yang sungguh dalam hatinya bertekad, Tuhan tolong aku. Aku mau Tuhan. Kalau Tuhan masih percayakan pelayanan ini di GPO, di gereja ini, Tuhan aku mau menjalani nilai-nilai ini. Aku tahu nilai-nilai ini bukan aku jalani semata-mata untuk menyenangkan pemimpin gereja. Aku menjalani nilai-nilai ini karena inilah yang memuliakan Tuhan. Nilai-nilai ini berdasarkan isi hati Tuhan sendiri. Kalau ada yang berkata seperti itu, bolehkah engkau taruh tangan kananmu di dada sekarang? Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih karena kami terus-menerus dipercayakan Engkau sebagai pelayan. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami sembarangan, seringkali kami tidak otentik, seringkali kami hanya melakukan pelayanan sebagai kewajiban tanpa kami memaknainya sebagai sesuatu yang memuliakan Tuhan dan menumbuhkan diri kami sendiri. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kiranya kami semua menjadi owner dari nilai-nilai ini. Hamba-Mu sudah selesai bicara, tim ibadah sudah selesai mentransfer. Dan sekarang nilai-nilai itu ada di tangan kami semua. Kamilah owner dari nilai-nilai itu. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menjalani dan menghidupinya di dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, ini adalah doa kami, sama-sama orang percaya tekan. Amin, amin. Terima kasih saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan perlu Q&A nggak? Nggak usah ya? Oh iya. Oke, kalau misalnya ada rekan-rekan yang mau meresponi, ya bisa dalam bentuk menanggapi untuk memperkaya, atau saudara mungkin ada yang mau menanyakan dan klarifikasi juga boleh. Silakan, ada? Udah clear beratnya gitu ya. Harus berat, harus merasa berat supaya bergantung sama Roh Kudus. Oke, baiklah kalau gitu saya serahkan ke Pak Menteri. Mau dikoleksi juga boleh. Isi namanya gitu. Mau buat oleh-oleh bawa pulang Pak, Jakarta. Saya mau menutup bukan bertanya, nggak ada Q&A buat saya. Rekan-rekan sekalian, kita semua hafal, kita semua tahu bahwa pelayanan adalah untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi selama kita melayani, selama proses pelayanan itu, marilah kita selalu ingat bahwa kita melayani jemaat kita. Dan jangan lupa, kita melayani bersama dengan rekan-rekan sekalian. Pujian penutup kita adalah bagian dari tekad kita. Tekad kita sebagai juga doa kita bahwa kita mau tetap setia di dalam pelayanan. Dan yang kedua adalah kita mau mengingat pelayanan itu adalah juga kesaksian bagi jemaat dan juga rekan-rekan sekeliling kita. Saya undang jemaat sekalian bangkit berdiri, kita pujikan pujian penutup. Find us faithful.
Their lives a stirring testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but those who gone before us. Let us leave to those behind us the heritage of faithfulness, pass on through godly life. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. After all our hopes and dreams have come and gone, and our children sing through all we've left behind, may the clues that they discover and the memories they uncover become the light that leads them to the road we each must find. May all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the life we live inspire them to obey, to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Oh, may all who come behind us find us faithful. Saya persilakan teman-teman untuk duduk dulu. Ada satu buku yang sangat mempengaruhi pelayanan saya. Kira-kira waktu saya kuliah di awal, seringkali pada waktu itu kami melayani di kemahasiswaan dan dari tahun ke tahun meminta orang untuk bersedia menjadi pengurus persekutuan mahasiswa Kristen. Dan buku itu saya mencoba mengingat judulnya, saya lupa, tapi pengaruhnya sangat kuat. Waktu itu saya dibongkar dan ditolong untuk memahami pelayanan dengan baik. Seringkali pada waktu saya meminta angkatan berikutnya untuk menjadi pengurus, atau juga kita lakukan sekarang ya, meminta orang untuk menjadi pengurus di generasi berikutnya, mencari majelis baru. Seringkali pengurus lama atau majelis lama itu seperti mewakili Tuhan, merengek-rengek, memohon-mohon, mengemis-ngemis waktu, kesediaan orang-orang yang kita akan tolonglah, kita butuh, nggak ada orang loh yang mau majelis, susah loh orang menjadi pengurus. Dan yang dimintai itu dengan pongah, dengan dirohanikan, mengatakan saya bergumul dulu, menimbang-nimbang, memikir-mikirkan, memutuskan di kemudian hari. Dan kalau dia berkata, oke lah ya, setelah saya pertimbangkan, saya mau jadi pengurus, saya bisa jadi pengurus. Pengurus lama seperti bersorak, seperti sukacita, mewakili Tuhan yang seperti menemukan hadiah. Kita seperti menolong Tuhan, kita seperti memberikan sebuah katakanlah sukacita kepada Tuhan bahwa kita akhirnya bersedia untuk melayani. Dan saya ditolong untuk pemikiran yang sangat najis. Kita seperti membuat Tuhan itu pengemis waktu kita, kesediaan kita. Kita memberikan hal yang
kita rasa kita jauh lebih berharga daripada Allah. Allah seperti pencari pekerjaan dengan mata yang lusuh, meminta di depan mata kita, di depan kita dengan mata yang manar, meminta supaya kita berbelas kasihan. Saya ditolong untuk memang tidak. Pelayanan bukan mengemis semacam itu, tapi it's only by grace. Oleh karena kemurahan, aku telah menerima pelayanan ini, kata Paulus. Membuat aku tidak tawar hati. Dan itu mengubah banyak pemikiran saya. Saya melayani bukan karena saya menolong Tuhan, tapi karena anugerah. Karena Allah sudah menyelamatkan saya dan saya berespon dengan pantas pada anugerah tersebut. Dan saya hidup dengan prinsip itu bertahun-tahun. Sampai kemudian saya menemukan sebuah buku dari John Piper, Brothers, We Are Not Professional. Itu cerita dari seorang pendeta senior kepada kami para pendeta-pendeta yang masih muda. Satu babnya judulnya menarik. Jangan ajari jemaatmu melayani. Menarik. Kenapa? Karena dia mulai dengan preposisi yang saya yakini. Dan kita yakini, kalau kita melayani, bukan karena kita memberikan jasa kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah berjasa kepada kita, Dia menyelamatkan kita. Kita melayani sebagai balas budi, sebagai ucapan syukur, ucapan terima kasih. Bukan karena kita ingin memberikan kepada Tuhan sesuatu yang menyenangkan Dia, karena Dia sudah memberikan banyak kepada kita. Kita ingin membalas kasih-Nya. Tapi John Piper mengatakan, bahkan untuk membalas anugerah itu pun, kita akan meminjam lebih banyak anugerah. Untuk membayar anugerah itu, kita kembali mengemis anugerah, kemurahan, kemampuan, topangan. Dan saya ingat Pak Jimmy kemarin mengatakan, jadikan konsep ini konsep pelayanan. Grace upon grace, anugerah demi anugerah. Saya berkesempatan yang sangat istimewa. Allah kita yang setiawan mengirimkan Jimmy Setiawan dan kemudian Petrus Budi Setiawan. Ada 3 Setiawan. Itu enggak dikirimkan. Karena itu jemaat sekarang dekat sekalian, saya bersyukur kalau tadi dikatakan ada sekian banyak, 80% yang hadir. Tidak banyak jemaat atau gereja yang memiliki pelayan lebih daripada 50%. Saya bisa mengatakan bahwa sebetulnya separuh lebih pelayanan gereja kita adalah orang-orang melayani dengan berbagai macam posisi atau bentuk pelayanan. Dan saya bersyukur. Ya. Mari kita meneruskan semangat pelayanan dan memohon anugerah. Yesus berkata, lakukan pekerjaan, melayanilah selama hari masih siang. Bekerjalah selama hari masih siang. Akan tiba malam di mana orang tidak bisa bekerja. Kalau Tuhan memberi kepada kita kesempatan melayani, lakukan. Akan tiba saatnya kita merengek pelayanan pun tidak akan diberikan. Kalau kita boleh melayani, it's only by grace. Pada waktu melakukan itu pun kita memohon kemurahan demi kemurahan. Roma 11:36 ya, yang mengingat atau menghafalkan seringkali kita lakukan setelah kita pelayanan bersama-sama, doa para pelayan kita ucapkan bersama-sama. Sebab segala sesuatu ada dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita bangkit. Di hadapan Engkau Allah yang Maha Pemurah, kami datang dan sungguh kami belajar untuk melihat siapa kami di hadapan Engkau. Ampuni kalau kami seringkali merasa berjasa dengan pelayanan kami. Untuk Tuhan, untuk gereja, untuk posisi kami, untuk komisi, untuk jenis pelayanan yang kami lakukan. Bahkan juga ampuni kalau kami merasa kami bisa membayar jasa yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. Kami diselamatkan, kami bersyukur, dan kami tahu pelayanan kami ada ucapan syukur. Kami merasa puas, kami menjadi orang-orang yang tahu diri membalas kebaikan Tuhan. Namun kami disadarkan bahwa untuk melakukan itu pun
kami kembali memohon anugerah. Dengan demikian kami tidak akan sanggup, tidak akan cukup, dan tidak akan pernah bisa membayar anugerah yang kami hutangi itu. Biarlah kami diingatkan bahwa sungguh kemurahan, kebaikan, belas kasihan-Mu besar bagi kami. Dengan itu kami rindu untuk menghidupi sikap kepelayanan kami. Kami adalah hamba. Namun kami terus diingatkan bahwa kami bukan hamba yang ditekan. Bukan hamba yang terpaksa dan menangisi nasib karena diperintah. Kami adalah anak. Kami adalah sahabat. Betapa sukacitanya kami. Ajar kepada kami untuk menikmati kepelayanan kami sebagai anak. Not out of duty, but out of love and desire. Delight, sukacita melayani. Karena itu kami mohon supaya Engkau terus mengiringi kami, menopang, memampukan kami dalam kehidupan pelayanan kami. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat kasih-Nya. Kiranya kebaikan demi kebaikan yang telah Allah curahkan dalam hidupmu menjadi monumen-monumen penting, pengingat bahwa kita adalah debu semata. Kita para pendosa. Kita orang-orang yang layak menerima murka dan duka dari Tuhan. Yang mengangkat engkau menjadi anggota keluarga. Melayakkan, memampukan, memberi kesempatan kepada kita sekalian untuk boleh melayani. Biarlah kasih, kemurahan, topangan, kekuatan, penghiburan itu menyertai kehidupanmu sebagai pelayan-pelayan Kristus. Mengokohkan bahwa sungguh only by grace. Grace upon grace kita boleh melayani Dia. Anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mengiringi engkau kemanapun engkau pergi. Sampai kita berjumpa dengan Dia muka demi muka. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Masih setia, sesi kedua akan dibawakan oleh Haikal gabungan. Ada Setiawan yang lain. Indra Gunadibrata bukan Indra Setiawan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mau foto? Oh, mau foto. Sebentar. Mau ngaturnya di mana? Ambil panorama.